Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Udah dapat semuanya? Sudah. Saya. Di sini saya udah baca tadi, ini tentang karunia. Kita mau baca satu-satu atau ada yang mau langsung tanyakan? Baca dulu aja ya. Saya bacakan ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang dapat saya tangkap dari ayat ini, akan banyak karunia-karunia. Karunia-karunianya itu yang disebutkan tadi, bahasa-bahasa roh, menyembuhkan, berkata-kata dengan hikmat. Tiap-tiap orang di zaman akhir ini akan dicurahkan seperti itu. Kalau kita melihat itu banyak yang roh-roh seperti ini, mana sih yang benar? Takutnya apa ini kita tersesat? Apakah ini bukan penyesatan atau apa gitu? Nah, di sini kita ada ayatnya. Tidak mungkin roh-roh Allah, roh yang tadi itu setelah melakukan mujizat, saat itu juga berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada roh yang selain Roh Kudus menyebut Yesus adalah Tuhan. Jadi intinya tuh, dan saat kita membedakan saat-saat ini roh-roh itu adalah dengan cara seperti itu. Yang saya dapat seperti itu. Akan banyak karunia-karunia mulai dari saat ini seperti kita, yang kedepannya akan jauh lebih di luar yang kita bayangkan, di luar yang kita pikirkan, seperti itu. Dan cara ngeceknya hanya dua tadi. Apakah roh itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengutuk Yesus? Kalau itu roh yang tidak mengutuk Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan, berarti itu adalah roh yang benar dan dari Roh Kudus. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau kasih bingung atau yang masih nggak ngerti? Atau kecepatan? Jelas. Di ayat yang ke-6, boleh bertanya. Di situ dikatakannya ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi kalau kita lihat kenyataan hidup, ada juga selain dari kuasa Allah perbuatan ajaib, misalnya dukun-dukun ya. Nah itu bagaimana? Ya. Di dukun-dukun nggak mungkin kan?
seorang dukun bisa nyebut Yesus adalah Tuhan kalau dia menyebutkan misalkan saya minum air yang suruh diminum atau apa, misalkan kasih jimat, saat itu dia kan nggak mungkin nyebut gitu, ngakuin lah, setidaknya dia mengakui kalau Yesus adalah Tuhan seperti itu. Mereka betul bisa ada, saya tahu ada sihir, ada yang itu, dan itu dari kuasa yang bukan Allah seperti itu mengakui kuasa kegelapan seperti itu, dan itu nyata ada sihir itu emang ada seperti itu. Ya, kita ingat waktu Firaun ya, dulu waktu Firaun juga kan, waktu mengadakan mujizat ini ternyata mereka juga bisa melakukan, padahal itu bukan dari Tuhan. Jadi membedakannya memang tentang nama Yesus ya. Kalau mereka nggak memanggil nama Yesus ya berarti ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tapi mereka sering pergi ke dukun, lalu misalnya sakit kemudian bisa sembuh, dan mereka wah itu dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Cuma dicuri oleh iblis gitu ya. Cuma iblis itu memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip yang baik tadi, bukan tambah sesuatu. Jadi mereka itu tidak besar hati. Kalau Tuhan itu besar hati, dia ingin melimpahkan kebaikan kepada manusia gitu. Kalau mereka memperdagangkan kesembuhan, memperdagangkan kekayaan. Jadi kalau orang mendapatkan kekayaan, nanti anaknya jadi gila. Kalau dapat kekayaan gitu ya, dapat kesembuhan, mungkin suatu hari dia penyakitnya kanker otak gitu, suatu hari dia akan radang sendi lah, itu kanker perut lah gitu. Atau siapanya bakal jadi tidak begitu damai sejahtera. Itu baru dari segi satu sisi aja kehidupan. Dan sisi kehidupan lainnya bisa macam-macam gitu, dia nanti istrinya bisa bagaimana, ngeleweng lah gitu, anaknya jadi preman lah dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang ada kutub yang mengejar, karena iblis tidak akan berikan sesuatu dengan gratis gitu. Jadi bagaimana kita membedakan itu, kalau menurut saya nih ya, dari apa yang saya pelajari itu ada orang yang punya karunia membedakan roh, itu akan segera bisa membedakan bahwa ini bukan dari Tuhan gitu. Tapi secara umum bagi kita Tuhan bilang lihat dari buahnya, apakah buahnya mendatangkan kebaikan. Jadi ada waktu yang Tuhan bilang gini kan, dia bikin perumpamaan seperti orang menanam gandum, dia tabur benih gandum di ladang, tapi malam-malam ada musimnya tabur benih ilalang. Pada saat mulai tumbuh, antara gandum dengan ilalang itu ada bedanya, atau susah membedakan. Tapi setelah cukup waktu, setengah umur lah itu udah kelihatan ini rumput yang namanya ilalang, ini gandum. Ya kalau seperti itu, jadi kita butuh waktu untuk membuktikan. Terus ada juga ukuran bagi kita, mungkin ada damai sejahtera ya. Kalau yang begitu kita udah punya roh Tuhan, kita nggak akan damai sejahtera ini. Ya betul. Tapi dalam kenyataan hidup ya, ada saya satu. Kalau itu kan pada akhirnya baru kita lihat buah-buahnya. Tapi pada orang-orang yang misalnya belum ternyata akhirnya masih jauh panjang, ada satu kejadian yang kawan saya sendiri, dia anaknya hilang, anaknya tuh lari menghilang dari orang tuanya, lalu dia minta kepada dukun dan dia didapatkan bahwa anaknya ada DNA. Ternyata betul ada DNA. Lalu dia bicara sama saya nggak bisa jawab. Tuh katanya dia, katanya orang bisa nggak bisa cari. Tapi kalau dukun kalau lebih hebat dari pusat, karena dia bisa cari anak saya di mana waktu itu. Kan seorang ibu ya, anak gadisnya lari, dia kan kebentokan, saya bisa mengerti ya, dia cari betul, ternyata anaknya katanya di sana dan ternyata betul. Nah ini juga mujizat kan. Jadi gimana kalau misalnya ada yang seperti itu, lalu kita menjawabnya gimana? sebetulnya setan juga berkuasa, hanya tidak maha kuasa kan gitu. Waktu Tuhan Yesus mengusir setan, ahli Taurat kan berkata dengan penghulu setan, Beelzebul ya, mengusir. Jadi ada tingkatan, setan juga bisa mengusir setan yang lebih kecil gitu. Tapi kenyataannya saya nggak tahu ya. Kalau dari firman Tuhan memang begitu. Jadi iblis juga
bisa mengusir iblis yang tingkatannya lebih rendah gitu. Tapi kita harus masuk dulu dunia roh, ya nggak tahu dunia roh gimana. Kayaknya gitu. Kalau di firman Tuhan katakan begitu. Dan lihat ya, iblis waktu mau mencoba ke Ayub, dia berkeliling-keliling, malah ke Tuhan minta izin. Gimana berkuasanya dia bisa berkeliling ke seluruh dunia mencari orang kan? Jadi iblis tuh berkuasa tetapi tidak maha kuasa, atau iblis itu hadir tetapi tidak maha hadir, begitulah. Jadi dia mempunyai tingkatan bisa mengusir RT diusir sama RW gitu mungkin lah. Jadi dan orang itu mungkin yang mengatakan bahwa saya dari Tuhan, tetapi ya kembali lagi nanti kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Kalau enggak ya berarti memang itu penghulu setan yang mengusir. Ya tadi kan kalau saya katakan bahwa intinya adalah tidak mungkin seorang yang penuh dengan Roh Kudus mengutuk atau tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak mungkin gitu. Pasti mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang dari buah-buahnya kita akan tahu. Jadi kalau saya lihat itu tantangan buat kita, apalagi kita cabai, semua di sini cabai kan. Jadi gini, kalau orang ambil ilmu hitam itu biasanya profesional, mereka sungguh-sungguh. Ya, itu kan sebenarnya jalan sesat. Mereka lakukan dengan sepenuh hati. Dan mereka jadi jago di situ. Kita itu anak-anak Allah, nggak terbatas. Gitu. Sebetulnya batasnya tuh ya kehendak Allah saja gitu. Banyak kali kita main-main gitu. Jadi kalau kita menghadapi tantangan hidup, anaknya hilang dan sebagainya, kita jadi amatir gitu. Jadi kita jadi profesional walaupun itu jalan yang sesat. Gitu. Mereka lebih profesional daripada kita jalan yang benar, tapi kita amatir gitu. Itu tantangan buat kita semua. Kan Tuhan juga bilang bahwa kita semua di sini adalah pemimpin, gitu kan? Ya. Begitu ya, kalau nggak salah leader ya semua ya. Tuhan cuma satu, tapi semua di sini leader. Jadi nggak ada yang namanya saya pemimpin Anda, ada pemimpin saya, enggak. Jadi semua sama-sama harus jadi pemimpin gitu ya. Jadi kita mesti setia pada panggilan kita gitu ya. Terus kita menegakkan panggilan yang diajarkan Tuhan gitu ya. Supaya kita apa ya? Karena Tuhan tidak akan memberikan satu tantangan sebelum kita siap sebetulnya. Cuma seringkali tantangan sudah datang, kitanya bermain-main gitu. Contoh ada orang yang punya masalah datang dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa siap, itu gak ada yang namanya krisis gitu. Kayak tadi yang Ode alami, ada temennya anaknya hilang, akhirnya cari dukun gitu. Ya. Terus ataupun ada orang yang mencari kita bukan dukun, tapi kita anak Tuhan kan. Kita punya kuasa di atas dukun gitu. Bahkan kita bisa memerintahkan malaikat gitu kan. Dan saya punya pengalaman orang hilang, Evi mungkin bisa cerita. Yang orang diculik kok. Oh ya, di rumah kita tuh. Jadi ini anak Tuhan yang mengembalikan gitu. Di dekat rumah kita tuh ada yang hilang anak. Itu udah seminggu, udah berapa hari ya hilangnya. Terus ada di masjid ada anak hilang umur segini di RT sekian gitu ya. Terus kita kan dulu belajar pelayanan malaikat. Jadi kita berdoa namanya. Oke. Kita punya kelompok pelayanan. Nah kita lagi gencar-gencarnya belajar tentang pelayanan malaikat. Terus diajaklah mereka tuh ke kita gitu, didoain padahal dia muslim gitu kan. Nah itu tuh kita doain, nggak lama Jumat kembali ya. Padahal itu tuh dia tuh dibawa sama dukun, jadi tuh anak tuh udah nggak pengen pulang. Dia udah lupa mama dan papanya, udah lupa aja. Dia malah nempel banget sama yang itunya deh. Tapi nggak tahu kita tuh berdoanya gini, bikin dia nggak bisa kencing, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kalau belum kembaliin tuh anak, bisikin di telinganya sama malaikat Tuhan gitu supaya kembaliin. Udahnya balik, dikembaliin. Dan itu yang mengambilnya tuh dukun gitu. Gak mungkin kan kalau dukun gitu kan, gak mungkin aja. Mungkin nggak tahu dia punya rencana apa, nggak ngerti gitu. Dikembaliin, udah berapa hari ya kita minta Tuhan, ayo kembaliin waktunya segini gitu. Benar itu waktunya. Jadi sering kita terpesona dengan show-nya orang lain gitu. Padahal kita tidak sekedar show, kita tuh yang realnya gitu. Kita tuh mujizat asli. Mereka itu seolah-olah gitu. Yang hakikatnya sejatinya dari kita, tapi kita nggak tahu kita punya itu. Itu yang membuat kita tuh dipermalukan oleh dunia. Mereka lebih oke gitu. Jadi kita masuk dalam satu persoalan nggak pernah bisa keluar gitu. Kita bahkan mungkin yang kita anggap sebagai penatua gitu atau apapun gitu nggak bisa kasih kita jalan gitu. Kita sendiri juga kalau ditanyaan orang apalagi gitu.
Kita juga nggak bisa kasih pandangan sama orang atau kasih jalan atau kasih solusi sama orang. Padahal kita adalah Tuhan, kita adalah jalan gitu. Anak-anaknya harus jadi jalan dong, gitu kan? Kita mau kasih jalan gitu. Jadi ya menurut saya kita harus serius, kita harus jadi seorang profesional gitu. Kita harus seperti orang yang cari ilmu hitam itu kan, wah luar biasa itu. Puasa 40 hari, telanjang gitu di tengah hutan. Mau nggak kita kayak gitu sebagai orang Kristen? Itu nggak mau. Dan emang Tuhan nggak tuntut yang seperti itu sebenarnya. Tuhan tuntut itu baca firman, berdoa, pujian penyembahan dan berpuasa. Nggak susah kok gitu. Kalau kita mau itu dengan tekun setiap hari, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan, Tuhan kita sendiri. Sampai kita juga tidak mengenal kita punya apa. Tapi mungkin saya dapat jawabannya dari sini. Yang berikutnya yang akan saya bawakan. Sebentar ya, saya bukan nanya ke Pak Yosef, ini bukan ke semua. Ini di sini ada kan di ayat 8. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia apa-apa, ada berapa karunia tadi? 9 ya, 9 karunia. Nah, apakah ini tuh diberikannya pada saat kita dibaptis air atau dibaptis roh? Tapi menurut saya mungkin dibaptis roh. Jadi saat dibaptis kan ini kan roh itu memberikan kepada yang seorang untuk berkata-kata dengan hikmat dan lain-lain. Diberikannya itu kapan? Apakah setelah kita dibaptisan air kemudian dapat ini, atau setelah baptisan air mendapatkan baptisan roh kemudian dapat salah satu dari ini? Tapi menurut dia mungkin saya rasa dari sejak dia lahir baru ya. lahir baru. Karena ada contoh kan kalau kita pikir karunia bisa kita dapatkan misalkan bahasa roh setelah dibaptis gitu baptisnya. Tapi ada juga kejadian-kejadian sebelum baptis air saja sudah terima bahasa roh. Cornelius itu. Nah itu kalau dalam Alkitab Cornelius ya. Cornelius. Iya, Tapi kan nggak cuma itu saja. Kenyataannya sampai sekarang di gereja-gereja banyak yang seperti itu. Jadi saya lihat yang paling penting tuh orang itu mau bertobat, kapanpun Roh Kudus mau memberi ya kasih. Jadi lahir baru. Lahir baru ya. Ya. Waktu 31 Desember ya, pesan Tuhan saya waktu tanyakan, Tuhan kita doa untuk bangsa apa supaya yang sudah dibaptis itu mereka tuh lahir baru. Nah, mungkin ini lahir baru, jadi dibaptis ya jangan diam gitu, lahir baru. Nah, jadi kita juga doakan yang di sini semua supaya lahir baru ya, lahir baru jadi mendapatkan karunia-karunia ini. Ada lagi yang bertanyakan kalau Mau nambahin sedikit ya, di Kisah Rasul, Kisah Rasul. pasal 2, saya langsung bacain aja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, di sini kunci jawabannya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah lidah-lidah api itu turun dan mereka dibaptis oleh Roh dan api itu, mereka langsung karunia itu langsung keluar. Detik itu juga mereka terima, langsung saat itu mereka langsung keluar. Ada menambahkan? Tapi saya kira semua mempunyai pengalaman ya, Om Jim ya, punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan ya. Pasti yang belum mempunyai pengalaman, coba cari pengalaman dengan Tuhan dengan karunia-karunia roh ini ya. Sebab Tuhan pasti beri ke kita. Kalau yang belum berarti kita belum mengalami ya. Jadi kita harus cari supaya kita dapat pengalaman, dapat apa karunia-karunia roh apa. Boleh nanti tanya tiap orang, Tuhan aku karunianya apa? Dulu pernah gitu ya. Tapi Tuhan juga kadang-kadang menjawab, cari aja kamu tahu sendiri kan gitu. Ada yang dijawab, ada yang enggak gitu kan. Oh iya, saya mau menjelaskan sedikit, mungkin ada yang baru. Ya. Apa perlu dijelaskan nggak ini apa yang ya? Angka aku udah kasih tahu mungkin ya. Belum. Tentang kita, belum. Bilang sama mereka. Oh iya. Nah, jadi saya berdiri ya sebenarnya jelaskan. Jadi selamat datang nih pada bapak-bapak ya, dan siapa lagi yang baru?
Oh iya, itu yang baru ya. Jadi anak saya ini Gita ya. Jadi seperti yang diceritakan tadi, dapat baptisan roh. Dan baptisan roh itu bisa berkata bisa berbahasa roh pertama ya. Kemudian setelah berbahasa roh, ternyata ada karunia lagi bisa berkata-kata dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan dalam hal ini pribadi yang ketiga yang lebih menonjol, itu Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang juga Allah Bapa berkata-kata. Jadi nanti jangan kaget kalau anak saya berkata-kata, bahasanya yang pertama itu bahasa-bahasa lain seperti yang disebutkan. Dan dalam hal ini kok masalah bahasanya bahasa dari Asia ya. Jadi bahasa di Asia, kemudian nanti ada bahasa Indonesianya. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini Tuhan, tetapi dia sebagai alat, bahwa Tuhan hadir di anak saya Gita ini dan berkata-kata kepada semua. Nanti setelah ini kita sekarang Tuhan suruh untuk membahas dulu masalah karunia-karunia roh. Dan nanti bisa bertanya, kalau mau bertanya. Mau dilanjutkan atau ada? Ada nggak? Atau yang udah mau nambahkan yang ini perikop yang pertama? Berjalan ya, mungkin selanjutnya. Tapi sebentar saya tambahkan ya. Sebetulnya karena kita ini di sini satu tim, sebetulnya harusnya di karunia roh ini semua memiliki gitu ya. Di mana ada karunia penyembuhannya, oh ya. Atau nih kita mesti berdoa nih. Oke, jadi nanti siapa yang punya karunia penyembuhan? Karena kan kita nanti tim kan, ada karunia yang menafsirkan atau dan lain-lain. Ini nggak tahu kita nanti ke depannya. Ya udah mulai boleh. Ini 1 Korintus 12 kami teruskan dari ayat yang 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat,
Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh anggota karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi saya tadi bertanya ya tentang itu teman saya yang kehilangan anak. Ternyata saya dapat di sini betul ya, bahwa Tuhan memanggil kita adalah menjadi anggota-anggota Kristus. Tubuhnya adalah Kristus. Kita anggota-anggotanya. Dan anggota-anggota itu tidak sama fungsinya ya. Dikatakan di sini kita adalah punya anggota, ada tangan, ada jari, ada kukunya, ada mata, ada alisnya, ada korneanya, ada kaki, ada jempol. Kalau misalnya orang kakinya jempolnya satu aja, itu jalannya juga enggak ada keseimbangan. Jadi ada fungsinya beda-beda. Ada telinga untuk mendengar ya. Kalau misalnya kita itu hanya bergerak satu orang terus cuma tangan semuanya, bagaimana kita bisa berjalan ya? Dan di sini dikatakannya kita adalah anggota Kristus yang berbeda-beda fungsi. Jadi saya berpikir yang tadi saya tanyakan sebenarnya ada di sini, bahwa kita harus mengejar karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, karena kita adalah anggota Dia, dan setiap karunia-karunia itu tidak diambil, tidak didapatkan dari mana-mana, hanya di dalam Kristus yang ada. Dan seperti saya lihat kita ya, saya seperti lihat Osan ya, saya lihat seperti Evi, beda-beda karunianya. Nah itu karunia-karunia itu ada yang bisa menyembuhkan. Jadi tidak usah kita pergi ke dukun ya. Dukun bisa menyembuhkan memang, tapi ada tumbal, ada mental, ada tukaran ya, ada barter, minta jiwa kita. Dan kalau misalnya ya kita bisa bertanya kepada dukun, memang seperti tadi ya, teman saya tanya anaknya hilang, dia terus dapat jawaban dari dukun. Tapi kita sekarang Tuhan menghendaki kita menjadi anggota-anggotanya itu harus lengkap. Kalau tangan tidak ada tangan, kita lengkap enggak ya. Kita harus punya mata. Seperti ada ini saudara kita, kekasih kita, dia mempunyai mata. Matanya dari Allah, mata untuk melihat. Pada waktu zaman sebelum Kristus, juga Tuhan memakai pelihap. Untuk melihatnya, kalau ada orang bertanya pelihap itu yang dipanggilnya seperti Samuel ya, bukan pelihap juga ya, banyak lagi nabi-nabi yang lain. Saya dengar bahwa pada zaman akhir ini Tuhan akan memberikan jubah-jubah nabi-nabinya, dan saya merasakan sudah ada di sini ya, seperti pelihap, seperti penyembuh ya. Orang sakit kita datang untuk disembuhkan, sekalipun dari jauh, yaitu bercerita bahwa seorang hamba Tuhan yang sakit ya, Samudra, kita doakan dari jauh, ternyata besoknya sembuh. Jadi memang benar-benar kita mesti berlari-lari untuk mengejar. Dulu saya pernah dikatakan oleh teman-teman saya, orang-orang Kristen juga, kita nggak boleh cari terus-terus katanya apa sih, nubuatan apa, bukan karunia-karunia, tidak perlu katanya. Kita perlu Yesus saja. Tapi saya lihat di sini, ya perlu Yesus juga, tapi kan Yesus punya karunia,
Jadi saya sekarang ternyata juga setelah saya datang di sini ya, bahwa karunia itu penting untuk menolong orang-orang yang perlu pertolongan kan, untuk anak-anak Tuhan yang mendapat musibah misalnya ya. Ada kita minta pendeta, kita minta anak-anak Tuhan yang perlu karunia-karunia seperti kita ya, anak kita ini yang memiliki Tuhan pilih dia untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan kita, dia Tuhan bukan, dia itu manusia biasa, tapi Tuhan pakai untuk Tuhan menaruh perkataannya Tuhan sendiri di mulutnya, di lidahnya. Jadi memang karunia itu harus diuji ya, makanya ya pasti harus diuji. Harus ada 2 saksi. Kalau itu 2 saksi itu benar, seperti di pengadilan juga kan, harus ada saksi satu nggak asli lah, artinya nggak apa ya, sudah sah, artinya nggak sah. Kalau 2 itu sah yang kedua. Jadi saya lihat di sini memang kita harus berusaha untuk dapat karunia. Saya jadi hidup termotivasi. Ya, termotivasi bahwa saya juga harus minta karunia. Ya. Karena saya selama ini saya belum punya karunia. Saya mikir, tapi Tuhan memang tiap orang Tuhan sudah beri. Sesungguhnya Tuhan sudah beri ya, sudah setiap hanya kita ini masih ambil mungkin. Ya, jadi yang tadi saya tuh tentang itu memang betul itu meminta tumbal anak kita kah, saudara kita kah. Kalau kita lihat, saya lihat tuh di toko-toko Chinese ya, saya lihat itu ada anaknya yang debil, anaknya imbecil ya, anaknya idiot, anaknya itu karena ditumbalkan. Tapi kalau di dalam Kristus, Tuhan sendiri yang jadi tumbal ya, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang jadi tumbal. Karena banyak sangat berkuasa ya. Kalau kita memiliki Kristus, kita juga akan diberi karunia. Karunia macam-macam. Tapi karunia dikatakan di sini, orang yang paling tidak elok itu malahan yang harus kita hargai. Kemudian yang kita tidak hargai, tidak hormati, dan orang biasa seringkali kita melihat orang yang biasa nggak peduli ya. Padahal karunia itu yang orang-orang yang seperti itu ya kita harus hargai lebih. Ya. Sebelum kita bertanya kepada Tuhan tentunya, apa ada yang mau menambahkan? Jadi selama kita namanya orang Kristen nggak mungkin nggak punya karunia. Kalau saya nggak punya karunia, mungkin dia belum menyadari dia punya apa. Karena begitu dia jadi anggota tubuh Kristus, sebagai Tuhan, anak Tuhan, langsung punya karunia. Kalau itu cuma satu, nggak ada yang nggak punya karunia. Jadi nggak ada orang bilang, bos itu hebat ya. Wah, saya mah nggak punya apa-apa. Enggak, semua juga hebat. Jadi nggak ada yang anak Tuhan tuh nggak ada yang dari segi kemuliaan tuh nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua tuh Tuhan hargai, karena Tuhan yang kasih. Kalau itu cuma kasih satu. Saya pernah baca sebuah buku, ada orang dikunjungi oleh malaikat. Dia merasa nggak pantas sih. Kemudian ternyata malaikat itu suka memuji Tuhan. Malaikat itu kan yang tinggi, ada yang tinggi besar, tinggi sekali, ada yang lebih pendek gitu, ada yang tingginya dekat manusia. Ketika mereka nyembah, tingginya semua jadi sama. Ketika mereka menyembah Tuhan, semua tingginya sama. Ternyata kenapa? Apa yang pendek jadi tinggi? Enggak, yang pendek ngangkangnya lebih jauh, lebih tinggi. Jadi kalau yang jangkung cuma segini, naik tinggi, kakinya naik semua. Yang tinggi naiknya segini, yang ateng mungkin naik segini. Jadi itu menunjukkan di hadapan Tuhan semua sama. Semua sama. Jadi kenapa orang menilai kan dari yang fisik ya? Ternyata Tuhan nggak lihat begitu. Jadi kalau orang dikasih satu pun
kalau dia setia malah bisa jadi 2, bisa jadi 3 kan, seperti yang kemarin kita belajar bahwa orang yang gak setia diambil kalian dikasih sama yang setia gitu. Jadi ketiban kelimpahan orang lain. Jadi tantangannya adalah kita sekarang kita mencari apa karunia kita, dan kita karena karunia itu kan sarana ya, sarana. Jadi contoh tadi, saya nggak butuh karunia, tapi kenapa misalnya nggak punya sepeda pengen motor nggak? Itu kan sarana yang lebih baik kan. Motor itu mungkin lebih cepat. Yang udah punya motor mau nggak dikasih mobil? Mau kan? Yang udah punya rumah nyewa dapat sewa bisa buat bayar sewa 2 tahun, mau nggak punya rumah sendiri? Nggak tiap 2 tahun mikir, atau tiap bulan kalau orang kos-kosan mikir lagi bayar pakai apa misalnya. Kan kalau dikasih rumah mau. Itu kan sebenarnya sarana kan, rumah, motor, mobil, duit. Kenapa karunia kita nggak mau gitu? Padahal itu kan hakikatnya kita anak-anak Tuhan tuh di situ sebetulnya. Kenapa kita nggak mau karunia gitu? Karena kita nggak tahu buat apa gitu nggak gitu. Tapi kalau kita makanya minta kepada Tuhan, apa peran saya dalam kerajaan Allah gitu, apa fungsi saya gitu. Kan di sini kan udah ditunjuk ya, sebagian itu udah dibuka lah, apakah sudah terbuka secara gamblang atau terbuka sebagian. Saudara-saudara di sini semua sedikit banyak tahu kan karunianya apa gitu. Nah itu coba ditekunin gitu. Coba kayak saya, katanya saya punya karunia membagikan iman. Jadi dulu saya ragu-ragu. Jadi kemarin saya ketemu sama teman saya yang sakit kanker, lu biar saya cerita. Anak-anak saya juga ikutan. Saya biar aja cerita karena itu fungsi saya gitu. Saya merasa kalau saya nggak cerita, saya nggak menjalankan peran saya. Terus kalau ketemu teman yang ada acara seperti ini, saya geber sama Maria misalnya, wajib datang segera. Karena itu tugas saya harus begitu rupanya gitu. Ya udah saya lakukan tugas saya gitu. Dan puji Tuhan datang gitu, bawa teman lagi gitu, hanya bawa saudara lagi yang lain gitu ya. Jadi lakukan gitu, itu apa adanya, hal yang sederhana itu berharga di mata Tuhan gitu. Dan dengan kita mentaati firman Tuhan ada berkat gitu. Berkat itu tidak hanya di sini, tapi kita juga membangun rumah di surga. Gitu. Jadi saya mendapat pesan akhir tahun yang lalu adalah di balik ketaatan ada berkat. Jadi taat dulu aja dengan apa adanya. Dan juga karunia ini harus diasah ya, harus diasah karunia ini. Pengasahannya kan itu keempat pilar ini sebetulnya. Pengasahannya keempat pilar dan pelayanan itu, karunia itu harus. Saya pernah, kita juga waktu kita mau pelayanan, kita tuh sering, aduh Tuhan berkata nih, saya belum layak karena belum baca firman, katanya gitu. Jadi dia masuk dulu, baca firman dulu. Jadi ya itu, apakah belum nggak berpuasa atau nggak berdoa, nggak baca firman, tiba-tiba ujung-ujung pelayanan, nah itu Tuhan nggak mau di situ gitu. Harusnya begitu. Nah kayak gini kan, kita kan disebutnya kita pelayanannya, atau kita juga semua pelayanan, harusnya sebelum memulai persekutuan ini kita tuh ke empat pilar ini ya, minimal yang doa dan firman Tuhan itu kita sudah lakukan sebelum saatnya berkumpul di sini. Itu salah satu pengasahan di dalam pelayanan, dan juga semakin mempertajam lagi kita pergunakan karunia ini dalam pelayanan. Jangan dicengcem sendiri gitu. Kita punya senjata kuat tapi dipegang sendiri. Ya mau gimana bisa menangin orang, diam gitu. Maju kita ke sana gitu sambil diasah, terus tusuk ke orang gitu. Ya, kayak begitulah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, sebelum kita sekarang diskusikan dulu. Kalau belum jelas nanti bisa tanya pada Tuhan. Mungkin ada yang menambahkan lagi pengalaman-pengalaman tentang karunia. Saya dulu juga nggak menyadari sebetulnya karunia itu apa, tapi betul Tuhan memberitahu ke pribadinya, dan nanti kelihatan sekali menonjol di dalam suatu pelayanan. Apakah dalam gereja atau tiba-tiba, oh dia jadi berani. Yang dulunya malu jadi MC, kok sekarang jadi berani dia jadi MC. Kok jadi berani dia tiba-tiba berdoa di depan orang loh. Kok dia tiba-tiba jadi berani berkhotbah. Kok jadi tiba-tiba rajin berpuasa. Nah itu tanda-tanda itu sebetulnya dari karunia di situ. Dari pelayanan di situ dia diarahkan. Kalau yang masih diam-diam gitu ya nggak tahu ya apakah dia belum mengetahui karunianya. Pasti kalau yang orang sudah mendapat karunia, pasti dia akan meledak di dalam satu perkumpulan. Bukan meledak, artinya aktif dalam satu perkumpulan dia. Ini pengalamanku. Bagaimana pengalamanmu? Gita, coba dulu. Gita aja dulu. Mana dia di kebaktian kan diam aja, nyanyi biasa seperti makhluk biasa, seperti jemaat biasa. Nyanyi
orang lagi khotbah, pendetanya kadang-kadang masih panik, yo ngobrol gitu sampai saya cukup ngobrol aja, yo diam aja gitu. Kadang-kadang ngantuk. Sekarang kan aktif kan Tuhan menyuruh dia untuk aktif. Buktinya berkumpul di dalam satu pengumpulan ini, itu tanda-tandanya seperti itu. Kita bergerak gitu. Apalagi kita berdoa, Tuhan ini karuniaku ini gimana? Tuhan tempatkan di mana? Wah, Tuhan akan mencaplok semua. Tempatkan semua kalau kita benar-benar ini saya punya bangga dalam Tuhan, aku berbangga. Selain aku untuk berbangga dalam Tuhan kan boleh kan? Ini aku Tuhan punya ini, pakailah aku di mana tempatkan? Oh, Tuhan akan tempatkan di sini. Itu tanda-tandanya karunia. Jadi kalau masih di gerejanya, suruh nyanyi orang lain udah berjingkrak-jingkrak, Yesus jalan, benaran, iya gitu aja gimana? Nggak perlu dicurigai. Orang lain udah sampai keringatan, lu lagi ngapain? Nggak tahu, gue menghantuk. Itu juga ada apa? Nggak ada kegirangan gitu dalam hatinya gitu. Seperti Daud lah, Daud nggak malu-malu menari-nari, mempersembahkan setiap langkah apa kambing domba kan dipersembahkan, bahkan Milka itu kan ya, Milka yang istrinya anaknya Firaun, dia sampai menghina seorang raja, menghinakan di depan hamba-hamba perempuan dengan menari-nari gitu. Tapi kan akhirnya terkena kutukan juga, dia tidak mempunyai anak. Atau seperti Saul ketika mendapatkan kalau dia tertidur sampai kepenuhan roh, telanjang dia. Nah, saya ngelihat pengalaman memang waktu Dita dan istri saya juga nggak bisa ditahan ini. Jadi saya sendiri yang jadi temannya yang mendampingkan kadang-kadang malu karena saya sekarang lah masa baru saya juga setuju, bahkan saya mau. Nah lo, dulu saya malu, kok itu saya gitu sih? Bok bahasa apa? Ini saya berdirinya tuh mama. Kalau mau bicara tuh mama jangan tarik tengah, malu ah. Anak-anak kan seperti itu. Sekarang ya itu Tuhan, ya silakan aja. Kalau mau pindahin ke aku juga kan gitu kan. Ya kita harus, ya itulah. Itu pengalaman seperti itu, kita tidak akan malu-malu lagi kalau ada karunia-Nya betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ya kita sih saling berdoakan supaya semua mendapat karunia karena kita satu tim. Nanti kita akan melebarnya itu kuat. Jangan nanti usir setan sama Jim aja. Ya sama kamu juga bisa gitu kan. Ya, tapi aku juga nggak berani usir setan. Ya gitu. Ada yang mau tambahin lagi sebelum Tuhan nanti bicara? Ya sharing dulu ya Raffas. Ya. Saya dulu kegiatannya itu di luar Tiro daripada saya saya tuh malah sempat bilang karena Tiro itu waktu pertama lihatnya tuh yang alam bawah gitu ya, dari pocong, lihat kuntilanak, lihat gitu lah. Saya sempat bilang, saya sih nggak mau kalau lihat yang kayak gitu malu amat gitu. Lalu ada satu pengajar dari STM itu yang bilang, cabut perkataan ibu, kalau Tuhan mau kasih, apa mau ditolak gitu. Jadi terus lalu sama dia didoakan, terus katanya, terus dia bilang yang kalau Tuhan mau kasih minta aja, yang penting-penting aja, jangan lihat semua gitu yang pada saat kesulitan itu yang dilihat. Saya juga nggak pernah berharap dapat karunia apa, saya jalanin aja, doa ya doa gitu, penyembahan doa, ketertiban ya jalanin gitu. Cuma waktu itu masa enggak gitu, waktu itu belum ikut dan ini kan jadi kota saya waktu itu sangat aku merasa berapa saat karena makan. Terus saya diajak doa di KPC itu tahu-tahu aja gitu bisa saya bingung, saya juga lihat macam-macam gitu. Kalau sesudah doa itu kan suka ditanya, tadi lihat apa? Saya ceritakan tadi lihat ini gitu. Mana ya, lama-lama tadinya nggak pernah terpikir bahwa itu karunia gitu. Udah agak lama ini maksudnya kita. Terus malah mereka sendiri yang bilang, saya udah jadi pelihat, aneh gitu. Saya jadi pelihat. Saya nggak merasa jadi pelihat, cuman lihat dia waktu doa aja, lihat ini, tapi setelah itu jadi kalau lihat sampai sekarang pun kalau ditanya saya ada apa, ya nggak tahu. Saya tuh nggak bisa lihat dengar gitu, kalau saya ada apa nggak tahu, saya harus merem dulu, harus doa dulu gitu, baru bisa tahu ada apa. Jadi kalau saya dibilang
lihat ya saya sih masih bukan meragukan karunia Tuhan, tapi mungkin belum 100% gitu ya. Jadi ya masih belum 100% karena dengan mata telanjang itu belum bisa lihat. Jadi mungkin kalau dibilang, pernah dulu juga ada yang bilang jangan mengejar karunianya ya. Jadi kalau kita taat aja gitu, taat sama perintah Tuhan, otomatis kok dapat sendiri. Iya, betul. Itu aja deh. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak kita Terusan psikologi udah tahu belum? Sinita. Kak Robi silahkan melihat kepada anaknya aku Budi ini Tadi kan udah Anita. satu kan dari si tante. Iya, bukannya apa dari tante? Tante. Iya. Terus Pak Ison ngomong ada satu lagi nih tadi itu Iya, yang melihat. paling utama katanya gitu. Iya. Terus yang bisa lihat cuma Kak Robi. Iya. Jadi yang tadi itu pendukung. Tadi kan si tante udah melihat ke Anita ini bahwa ada luka batin gitu kan. Nah, sekarang Tuhan menyuruh untuk melihat Samuel ini untuk melihat lagi kepada Anita. Oh iya, kepada Ruth. Ini namanya baru. Papa Mama tadi Tuhan mengatakan bukan diganti nama, akan seperti Abram jadi Abram menjadi Abraham gitu kan Tuhan. Kemudian Yakub menjadi Israel gitu kan. Nah tadi Tuhan mengatakan namamu sekarang disebut bukan Anita lagi untuk sebutan, bukan nanti diganti di akte kelahiran, bukan. Ruth katanya. Nanti tanya Anita apa artinya Ruth? Baca aja di firman Tuhan, emang ada Ruth. Nah itu. Silakan Pak Robi. Kamu duduk di sini memandang, saya nggak tahu, saya nggak ngerti itu juga. Biar lebih dekat. Ya sambil menunggu ya. Tadi konsultan katanya yang tadi si satu adean itu cuma pendukungnya, tapi masih ada yang utama. Cuman bisa dilihat sama Kak Robi kayak gitu. Ya nanti sambil waktu berjalan akan mungkin nanti beberapa jam atau 2 jam 3 jam lagi, asal jangan sebelum pulang belum dikatakan. Kalau sampai pulang belum dikatakan, nanti SMS saja ke papa mamanya. Saya bisa lihat baju kotak-kotak. Ya kita tuh dipersatukannya Angkel ya dengan berbagai-bagai karunia ya. Ya jangan iri satu dengan yang lain, tidak ada yang kuat satu daripada yang lain, satu masing-masing mempunyai tangan di mana fungsinya kaki ya, mata gitu kan. Ya, dan saya kira saatnya nih Tuhan untuk bicara ya, boleh gitu.